Belakangan ini aku sadar ternyata yang paling bikin capek itu bukan pekerjaan, bukan aktivitas rumah, tapi isi pikiran sendiri. Kadang kita terlalu sering overthinking tentang rezeki. Takut uang kurang, takut masa depan gak sesuai harapan, takut tertinggal dari orang lain. Lihat orang lain berhasil rasanya ikut kepikiran. Kapan ya hidupku begini? Kenapa rezekuku segini-gini aja? Dan tanpa sadar hati jadi gampang lelah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, setiap orang punya jalan hidup dan porsi rezeki yang berbeda-beda. Hari ini aku cuma masak sederhana di dapur rumah. Daun pohong rebus beli di tukang sayur cuma 2.000. Bumbu gulai 2.000 ditambah telur biar lebih lengkap. Budgetnya nggak sampai 10.000 tapi bisa jadi makan beberapa porsi. Sederhana banget ya, tapi justru dari masakan sederhana begini aku belajar tentang rasa cukup. Kadang kita sibuk melihat apa yang belum kita punya sampai lupa menghitung nikmat yang sudah ada. Masih bisa bangun pagi dengan badan sehat itu nikmat. Masih bisa masak untuk keluarga itu nikmat. Masih ada makanan walaupun sederhana itu juga nikmat. Masih punya tempat pulang, masih bisa ketawa, masih ada orang yang sayang sama kita. Itu semua rezeki yang sering gak kita sadari. Kita sering menganggap rezeki itu cuma uang banyak. Padahal ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang utuh, dan makan hari ini juga bagian dari rezeki. Dan aku pernah dengar satu kalimat yang ngena banget. Kalau kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan merasa lebih. Tapi kalau kamu melihat apa yang gak kamu miliki, kamu gak akan pernah merasa cukup. Kalimat itu sederhana tapi dalam banget, karena memang benar kalau isi kepala kita terus dipenuhi kekurangan, kita akan terus merasa kurang. Lihat orang beli ini pengen, lihat orang punya itu iri, lihat hidup orang lain rasanya hidup kita tertinggal. Padahal belum tentu hidup mereka seindah yang terlihat, dan belum tentu juga kita sanggup menjalani ujian yang mereka hadapi. Makanya sekarang aku lagi belajar menikmati hidup pelan-pelan, belajar bersyukur meskipun belum punya semuanya, belajar bahagia tanpa harus menunggu kaya dulu. Karena ternyata rasa cukup itu bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang pandai bersyukur. Masakan sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa buat sebagian orang, tapi buat yang benar-benar memahami hidup, ini adalah bentuk perjuangan, bentuk kasih sayang, dan bentuk syukur. Gak semua orang hari ini bisa makan dengan tenang, gak semua rumah masih bisa masak. Jadi kalau hari ini dapur kita masih ngebul, masih ada yang bisa dimakan walaupun sederhana, itu sudah layak disyukuri. Overthinking memang manusiawi. Aku juga masih sering begitu, tapi aku belajar satu hal. Hidup jadi lebih ringan saat kita berhenti membandingkan, karena kebahagiaan itu bukan soal siapa yang paling banyak punya, tapi siapa yang paling bisa menikmati hidupnya. Jadi hari ini coba tarik napas pelan-pelan, tenangkan hati, lalu lihat sekelilingmu, masih banyak hal kecil yang ternyata sangat berharga dan mungkin rumus bersyukur memang sesederhana itu.